Kembali lagi di kisah jelang berbuka bersama Islam itu indah. Tadi luar biasa banget ya Pak Ustadz tuh sampai hafal loh 30 hari di bulan Ramadan Bagaimana ini. tidak hafal kan kita harus lakukan. Karena ingat ya, kenapa anak-anak, kenapa orang bergembira untuk melakukan kebaikan? Karena diiming-iming pahala. Jadi harus kita perlihatkan. Inilah keutamaannya. Bener. Sebelum kita rugi. Saya mau tanya dulu sama komentar bintang tamu tentang tadi yang dibacain sama Pak Ustadz 30 hari selama bulan Ramadan. Iya lihatnya gimana, dengernya gimana? Tadi langsung ajak Ustadz, aku langsung pengen buru-buru terawih ntar malam. Dan rasanya kayak pengen ngulang waktu dari awal Ramadan, pengen sholatnya lebih khusyuk lagi karena kalau tahu keutamaannya makin Masya Allah ya. Iya luar biasa banget ya. Emang nih Pak Ustadz ini bikin kita makin semangat buat Ramadan. Kalau Tommy denger tadi 30 hari yang diucapin Ustadz walaupun agak cepat ya. Pengen sih ulang lagi. Cuma panjang durasinya nanti. Aku ulang lagi? Jangan kepanjangan. Masya Allah luar biasa keutamaannya yang jelas. Kalau kita benar-benar memaknai itu nggak mau kita ninggalin. Bahkan kita nggak mau tuh Ramadan cuma 1 bulan. Kalau perlu setiap bulan itu Ramadan. Amin ya Allah. Masya Allah. Pengennya memang begitu Bu ya. Iya, Karena kan pahalanya Masya Allah. Ini kan luar Masya biasa. Allah. Karena kita sebagai manusia itu banyak kekhilafan. Makanya Betul. dengan Ramadan ini dibakar lah insya Nah Allah. kan di bulan Ramadan ini kan ada malam apa namanya? Lailatul Lailatul Qadar. Ini pahalanya berapa 1000 bulan Pak Ustadz? 1000 bulan kalau dibagi 12 sama dengan 83 tahun 4 bulan. Jadi kalau Masya kita Allah. pas mengaji turun Lailatul Qadar maka yang mengaji kita bagikan nilai mengaji 83 tahun 4 bulan. Jadi kalau kita pas salat turun Lailatul Qadar maka bagikan salat orang 83 tahun 4 bulan. Jadi kalau pas Allahu tidur Akbar. turun Lailatul Qadar nilai tidur kita 83 tahun. Lama banget Rugi tidurnya. banget nih. Rugi banget ya Allah. Sayang banget ya. Sayang banget Dan itu nih. tidak bisa diprediksi kapan turunnya. Masya Allah ya Nggak kita ada lihat. prediksi Pokoknya ya. intinya tiap malam tuh dihidupkan terus Betul. malam Ramadan Hidupkan seperti aja. apa. Jadi 10 malam terakhir mau itikaf? Insya Allah kalau sempat, kayaknya kita nggak sempat. Kita ngisi Iya, acara iya, juga di iya, sahur. Dan itikaf kan minimal 1 detik. Yang Betul. penting saya masuk di masjid, salah sunat ayatul masjid, kemudian ngaji, saya berniat itikaf karena Allah. Udah. Nah, Masya Allah nih aku gitu langsung kita lanjutkan aja ya Ustazah Oki nih. Coba tolong dijelaskan dari hadis nih ada juga nih tentang barang siapa melakukan qiyamul lail pada bulan Ramadan karena iman mencari pahala, maka diampuni untuknya apa yang telah lalu dari dosanya. Maksudnya apa ya? Silahkan Ustazah Oki Baik. mohon izin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada banyak cara untuk meleburkan dosa-dosa kita apalagi di bulan Ramadan ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, barang siapa yang melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan, menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan dengan iman kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya. Lihat. Qiyamul lail di sini maksudnya apa di bulan Ramadan? Adalah sholat tarawih. Adalah sholat tarawih. Lihat bagaimana sholat tarawih apabila syaratnya 2 tadi ya, beriman kepada Allah dan mengharap ridho dari Allah, Allah ampuni dosanya. Beriman kepada Allah maksudnya adalah kita mengimani janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah menjanjikan bagi siapapun yang melaksanakan ibadah lillah karena Allah. Makanya dilanjutkan dengan mengharap pahala dari Allah. Artinya kita mengharap lillah karena Allah, bukan karena riya, bukan karena sum'ah, bukan hanya sekedar ikut-ikutan saja, tapi ikhlas karena Allah, maka akan dileburkan dosa-dosanya yang telah lalu. Mau Bu, dosanya dilebur-leburkan? Maka alangkah meruginya bagi orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan ini, yang mana bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan maghfirah, ampunan dan pembebasan api neraka. Bahkan apabila kita mengikuti sholat tarawih dari awal sampai akhir imam selesai sholat, kita mendapatkan pahala semalaman penuh. Jadi jangan buru-buru, mentang-mentang imamnya 23 rakaat, kita mengatakan aku kan mau 11 rakaat aja, bubar dari soft. Ada yang begitu ya Bu? Sayang, rugi pahalanya, kita nggak mendapatkan seperti semalaman penuh. Jadi silahkan, bagi yang menginginkan sholat 11 rakaat silahkan, 23 rakaat silahkan, bukan kuantitasnya tapi kualitasnya. Kualitas sholatnya, apakah dilakukan dengan seperti ayam mematuk-matuk tadi kata Zaskia Meka tadi ya, aku sih maunya 11 supaya nggak buru-buru, silahkan. 23 juga kalau tumak ninah, kalau tenang juga silahkan. Maka kita melakukan sholat tarawih dengan bacaan yang tenang, bukan dengan buru-buru. Lalu bagaimanakah dengan wanita-wanita yang sholat tarawih lebih baik di rumah atau lebih baik di masjid saja? Apabila terhindar dari fitnah, apabila telah diizinkan oleh sang suami, apabila kita tidak berikhtilat, ada banyak orang tarawih, khususnya anak-anak muda, tarawih dijadikan ajang sebagai kumpul-kumpul, sebagai momen yang bukan ibadah saja. Hati-hati, kalau tidak ikhtilat, kalau ternyata banyak manfaatnya, kita dapat ceramah-ceramah yang baik di masjid, silakan untuk sholat bersama-sama atau berjamaah di masjid.
Kenapa? Karena lihat bagaimana sholat tarawih dan puasa di siang harinya mengekang hawa nafsu kita. Bulan Ramadan disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka. Maknanya adalah dipermudah oleh Allah kita berbuat kebaikan dan berbuat ibadah di mana semua orang tarawih. Mudah-mudahan sekarang softnya tidak mundur, tidak menjadi ke depan, tetap justru harusnya semakin banyak di masjid. Bagaimana Allah senantiasa membuat kita gampang melakukan ibadah demi ibadah, gampang tadarusnya, gampang tilawahnya. Maka mudah-mudahan kita memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya dan jangan tinggalkan tarawih. Karena sungguh merugi bagi orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini. Ayo semangat tarawih nanti malam insya Allah. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan makin semangat semuanya nih buat tarawih ya. Tarawih ya. Topik sama-sama kesini, Saskia Meka sini juga. Ayo semua yuk, tarwi Semua yuk, Popik sini. Tarawih, Nah, ini Masya Allah nih, tarawih. Alhamdulillahirobbil alamin ya Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan nih tausiah yang disampaikan hari ini oleh Ustadz Maulana, Ustazah Oki dan juga Ustadz Syam bisa jadi pelajaran buat kita semua dan buat jamaah yang di rumah nih yang tadinya malas-malas tarawih. Ayo bangkit sama-sama, semangat lagi, ayo kita sama-sama Dan bertarawih. intinya, ingat, tidak ada jaminan kita masih hidup tahun depan. Betul. Tidak ada jaminan kita masih mendapatkan Ramadan tahun depan. Betul. Kesempatan kita hari ini harus dimanfaatkan sampai 10 akhir Ramadan. Betul. Dan ingat, astagfirullahaladzim, kalaupun kita dapat tahun depan, belum tentu tenaga kita sama dengan tahun depan. Betul Dan ingat banget, salat Ustaz. tarawih Masya hanya Allah. dilakukan di bulan Ramadan Masya saja. Allah. Iya. Nih, buat jamaah yang di rumah jangan lupa untuk menyaksikan kisah jelang berbuka bersama Islam itu indah besok. Akhirnya saya Fadli mundur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli sholatan kamilah